Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita kembali di pembelajaran daring matematika peminatan kelas 10 mengenai persamaan eksponen. Oke, materi persamaan eksponen hari ini adalah persamaan bentuk ke-6, yaitu persamaan fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Jadi, di sini bilangan dan pangkatnya itu sama-sama dalam bentuk fungsi di ruas kiri dan ruas kanan. Ya. Jadi bilangannya sama, fx, dan pangkatnya berbeda. Yang ruas kiri pangkatnya gx, ruas kanan pangkatnya hx. Oke, penyelesaiannya dari persamaan eksponen fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx, ini memiliki beberapa kemungkinan. Jadi agar tidak berakibat terjadinya bilangan tidak real atau tidak terdefinisi, jadi diperlukan teknik penyelesaian berikut. Jadi ada 4 penyelesaiannya. Yang pertama, jika fx tidak sama dengan 0, 1, atau min 1, kita peroleh gx sama dengan hx, karena bilangnya sama kan. Jadi kita samakan pangkatnya, jadi gx sama dengan hx. Oke, yang kedua, jika fx sama dengan 0. Nah, jadi kalau fx sama dengan 0, persamaan ini akan dipenuhi ketika nilai gx-nya lebih dari 0 dan hx-nya lebih dari 0. Atau dalam arti lebih jelas, gx-nya itu positif dan hx-nya juga positif. Jadi perhatikan ya. Jadi kalau fx sama dengan 0, syaratnya gx dan hx-nya itu keduanya harus positif. Nah, kemudian yang ketiga, jika fx sama dengan 1. Nah, kalau fx sama dengan 1, jadi persamaan ini akan dipenuhi untuk setiap gx dan hx. Jadi tidak ada syaratnya yang ini ya, fx sama dengan 1. Nah, yang keempat, jika fx sama dengan negatif 1. Nah, kalau fx sama dengan negatif 1, jadi di sini nilai pangkatnya atau nilai gx dan hx itu keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Nah, jadi gini ya, ketika ada yang gx-nya genap dan hx-nya ganjil, persamaan tidak dipenuhi karena berbeda. Jadi syaratnya dia harus keduanya genap atau keduanya ganjil. Jadi gx dan hx-nya harus dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil. Tidak boleh berbeda. Oke. Kita langsung ke contoh. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x min 2 pangkat x kuadrat plus 1 sama dengan x min 2 pangkat 4x plus 1. Oke, dari sini kita tentukan dulu nih fx-nya, hx, dan gx. Oke, untuk soal ini berarti fx-nya sama dengan apa? X min 2. Perhatikan ya, fx itu yang bilangannya, yang bukan pangkat. Ini kan x min 2, x min 2. Berarti fx sama dengan x min 2. Oke, kemudian gx-nya itu pangkatnya. Nih, pangkat yang di ruas kiri. Berarti x kuadrat plus 1. Itu adalah gx. Kemudian hx-nya adalah pangkat di sebelah kanan, atau 4x plus 1. Nah, sebenarnya gx dan hx tidak mesti yang gx itu sebelah kiri atau hx sebelah kanan. Bebas ya. Nah, kita langsung ke penyelesaian pertama, yaitu gx sama dengan hx. Ya kan? Ini yang pertama. Nah, gx sama dengan hx. Berarti apa? Gx-nya x kuadrat plus 1 sama dengan hx-nya 4x plus 1. Di sini 4x-nya pindah ruas, jadi negatif 4x, ya kan? Ini plus 1, pindah ruas ke kanan, jadi negatif 1, ya kan? Nah, jadi x kuadrat min 4x sama dengan 1 dikurang 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0, jadi x kuadrat min 4x sama dengan 0, ya kan? Nah, x kuadrat min 4x ini kita faktorkan. Cara memfaktorkannya, ini kita keluarkan x-nya di sini. Kan x kuadrat, di sini x. Berarti kita bagi saja dengan x. Nah, x kuadrat dibagi x itu kan hasilnya x kan. Min 4x dibagi x, jadi hasilnya negatif 4. Nih. Nah, kemudian x kita keluarkan di sini. Oke. Nah, dari sini kita cari nilai pembuat nolnya. Berarti di sini kan x-nya sama dengan 0 atau x min 4-nya sama dengan 0. Ya. Nah, x sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. Nah, x min 4 sama dengan 0, min 4-nya pindah ruas jadi positif 4. Jadi x sama dengan 4. Nah, jadi kita dapatkan dua penyelesaian, x sama dengan 0 dan x sama dengan 4.
Kemudian yang kedua, yaitu ketika fx nilainya sama dengan 0. Nah, kalau fx sama dengan 0, berarti fx-nya apa di sini? X min 2 kan? X min 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 2. Nah, kalau untuk fx sama dengan 0, kan ada syaratnya, yaitu syaratnya gx-nya dan hx-nya harus positif, ya kan? Nah, jadi kita x sama dengan 2 ini kita substitusi ke gx dan hx. Ya, kita substitusikan x sama dengan 2 ke gx dan hx. Oke, gx-nya kan tadi x kuadrat plus 1. Kita substitusi x-nya 2, jadi g2 sama dengan x-nya kita ganti 2. X kuadrat jadi 2 kuadrat ditambah 1. 2 kuadrat sama dengan 4. 4 tambah 1, 5. Nah, 5 ini kan positif ya. Oke, kemudian hx lagi. Hx sama dengan apa? 4x plus 1. Nah, kita substitusi x sama dengan 2. Jadi H2 sama dengan 4 dikali X-nya 2. Jadi 4 kali 2 ditambah 1. 4 dikali 2, hasilnya 8. 8 tambah 1, 9. 9 juga positif. Nah, karena keduanya positif, jadi G2 dan H2 positif, jadi X sama dengan 2 ini merupakan penyelesaian. Tuh. Oke, jadi kita sudah dapat 3 penyelesaian ya, X, 0, 4, dan 2. Oke, kemudian kita ke penyelesaian yang ketiga nih. Oke, untuk fx sama dengan 1. Nah, fx-nya tadi kan x min 2. X min 2 sama dengan 1. Min 2 pindah urus jadi positif 2. Berarti x sama dengan 1 ditambah 2. Berarti sama dengan 3. Nah, untuk fx sama dengan 1, ini tidak ada syaratnya. Jadi penyelesaiannya x sama dengan 3. Nah, kemudian yang terakhir, ketika fx sama dengan negatif 1. Nah, fx tadi apa? X min 2 kan? X min 2 sama dengan negatif 1. Min 2 pindah urus jadi positif 2. Min 1 plus 2 itu sama dengan positif 1. Jadi x sama dengan 1. Nah, untuk fx sama dengan min 1 ada syaratnya. Jadi syaratnya gx dan hx keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Oke, kita substitusi x sama dengan 1 gx dan hx. Gx-nya tadi kan x kuadrat plus 1. Kita substitusi 1. Jadi g1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1. 1 kuadrat itu 1. 1 tambah 1, 2. Nah, 2 ini genap kan? Bilangan genap. Oke, kemudian kita cari H1-nya. Berarti kan Hx sama dengan 4x plus 1. H1-nya berarti 4 dikali 1 ditambah 1. 4 dikali 1, 4. 4 tambah 1, 5. Nah, 5 ini kan bilangan ganjil. Ya enggak? Nah, perhatikan di sini ada perbedaan kan? G1 genap, namun H1-nya ganjil. Nah, karena berbeda, jadi X sama dengan 1 ini bukan penyelesaian. Perhatikan ya. Jadi keduanya itu harus genap atau ganjil. Jadi kalau G1-nya genap, H1-nya harus genap. Atau kalau H1-nya ganjil, G1-nya juga harus ganjil. Gitu. Itu supaya dia menjadi penyelesaian. Kalau berbeda berarti bukan penyelesaian. Nah, jadi kita simpulkan apa? Himpunan penyelesaiannya adalah apa? Tadi 0, 2, 3, dan 4. Nih, 1 ini bukan penyelesaian. Oke. Nah, kita ke contoh nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x plus 2 pangkat x plus 4 sama dengan x plus 2 pangkat x kuadrat plus 3x plus 1. Oke, pertama kita tentukan fx, gx, dan hx-nya. Fx-nya berarti kan x plus 2, ya. Gx-nya x plus 4, hx-nya sama dengan x kuadrat plus 3x plus 1. Nah, kemudian kita ke penyelesaian pertama. Gx sama dengan hx, berarti x plus 4 sama dengan x kuadrat plus 3x plus 1. Pindah ruaskan sebelah kiri semua. X plus 4, jadi kan x kuadrat pindah ruas jadi negatif x kuadrat, ya kan? Kemudian ditambah x ini. Nah, 3x pindah ruas ke kiri jadi negatif 3x. Ditambah 4, ya kan? Positif 1 pindah ruas ke kiri jadi negatif 1. Berarti ruas kanannya jadi 0 karena sudah pindah ke kiri semua. Nah, di sini x dikurang 3x jadi negatif 2x, ya kan? 4 dikurang 1 jadi 3. Oke, karena di sini tandanya negatif, x kuadratnya, kita kalikan negatif saja. Supaya x kuadratnya jadi positif. Nah, min kalikan min jadi plus 3x kuadrat. Min kalikan min 2x jadi plus 2x. Min kalikan plus 3 jadi negatif 3. Nah, ini x kuadrat plus 2x min 3 kita faktorkan. Cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 3, jika ditambahkan hasilnya positif 2. Berarti kan itu plus 3 dan negatif 1, ya kan? 3 dikalikan negatif 1, min 3. 3 ditambah min 1, itu kan positif 2.
Berarti di sini kita dapatkan X plus 3 dikali X min 1 sama dengan 0. Ini faktornya. Ya, kemudian kita cari nilai pembuat nolnya. Berarti X plus 3 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Ya kan? Nah, untuk X plus 3 sama dengan 0, 3 pindah garis ke kanan jadi negatif 3. Berarti X sama dengan negatif 3. Untuk X min 1 sama dengan 0, min 1 pindah garis ke kanan jadi positif 1. Jadi X sama dengan 1. Oke, kita dapatkan dua penyelesaiannya. Jadi 1 dan negatif 3. Kemudian yang kedua, untuk fx sama dengan 0. Berarti kan fx-nya x plus 2 tadi. X plus 2 sama dengan 0. Berarti 2 pindah garis ke kanan jadi negatif 2. Berarti x sama dengan negatif 2. Oke, kemudian kita cari syaratnya. Syaratnya apa kalau fx sama dengan 0? Syaratnya gx dan hx-nya harus positif kan? Ya, kita substitusikan berarti x sama dengan min 2-nya ke gx dan hx. Gx sama dengan x plus 4 kan? Kita substitusi x sama dengan min 2. Jadi g min 2 sama dengan, bisa kita ganti min 2 di sini. Jadi min 2 ditambah 4. Min 2 tambah 4 sama dengan positif 2. Ya kan? Ini kan nilainya positif. Oke. Kemudian kita cari h min 2-nya. Hx-nya kan x kuadrat plus 3x plus 1. Oke, berarti h min 2 itu sama dengan x kuadrat jadi min 2 kuadrat. 3 kali x jadi 3 dikali negatif 2 ditambah 1. Min 2 kuadrat itu kan min 2 dikali min 2. Min kali min positif. 2 kali 2, 4. Berarti hasilnya 4. 3 dikalikan min 2. Positif kali negatif, negatif. 3 kali 2, 6. Berarti negatif 6. Ditambah 1. 4 dikurang 6. Negatif 2. Negatif 2 ditambah 1. Negatif 1. Nah, ini kan hasilnya negatif. Perhatikan ya. Yang G min 2 positif, H min 2-nya negatif. Nah, kan syaratnya keduanya harus positif. Nah, karena ada yang negatif, berarti X sama dengan min 2 ini bukan penyelesaian. Oke. Nah, perhatikan ya. Jadi min 2 ini bukan penyelesaian. Kemudian kita ke penyelesaian yang ketiga. Fx sama dengan 1. Fx-nya tadi kan X plus 2. X plus 2 sama dengan 1. 2 pindah 2 jadi negatif 2. 1 dikurang 2, negatif 1. Ya kan? Berarti X sama dengan negatif 1. Untuk penyelesaian ketiga ini tidak ada syaratnya. Jadi X min 1 ini adalah penyelesaian. Oke, kemudian penyelesaian keempat, fx sama dengan negatif 1. Nah, fx-nya x plus 2. X plus 2 sama dengan negatif 1. 2 pindah arus ke kanan jadi negatif 2. Min 1 dikurang 2 jadi negatif 3. Kita dapatkan x sama dengan negatif 3. Kemudian syaratnya untuk fx sama dengan min 1 adalah gx dan hx-nya keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Oke, berarti kita substitusi x sama dengan min 3 ke gx dan hx. Ya, kita dapatkan gx-nya tadi kan x plus 4. Ya, berarti kita substitusi x-nya min 3 jadi g min 3 itu sama dengan x-nya kita ganti min 3. Jadi min 3 ditambah 4. Min 3 tambah 4 itu kan 4 kurang 3 sama dengan 1. Nah, 1 ini ganjil kan? Oke. Kita cari hx-nya sekarang. Hx kan tadi x kuadrat plus 3x plus 1. Kita cari h min 3-nya. H min 3 berarti x-nya kita ganti min 3. Jadi x kuadrat jadi min 3 kuadrat. 3 kali x jadi 3 dikali min 3 plus 1. Min 3 kuadrat itu min 3 dikali min 3. Min kali min positif. 3 kali 3, 9. Jadi 9. Oke, kemudian 3 dikalikan negatif 3. Positif dikalikan negatif, negatif. Ya kan? 3 dikali 3, 9. Jadi negatif 9. Ditambah 1. 9 kurang 9, 0 kan? Ditambah 1, 1. Oke, 1 itu juga ganjil. Oke, perhatikan. Nah, yang G-3 ganjil, H-3 juga ganjil. Karena keduanya ganjil, ya kan nggak berbeda nih. Kalau contoh sebelumnya kan, yang satu ganjil, satu genap. Ini sama-sama ganjil. Nah, karena dia sama-sama ganjil, berarti X sama dengan min 3 ini merupakan penyelesaian. Oke, jadi kita simpulkan penyelesaiannya apa saja? Yang pertama tadi min 3, kemudian min 1, dan positif 1. Oke, yang X sama dengan negatif 3 ini bukan merupakan penyelesaian. Oke, jadi sampai sini penjelasan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.